Halo sahabat semua, Assalamualaikum. Saya Andi Gumilar. Hari ini saya akan membahas tentang 5 faktor penting yang akan meningkatkan kinerja para karyawan. Baik, faktor yang pertama adalah komunikasi. Komunikasi ini merupakan salah satu kunci penting keberhasilan dalam bekerja, apalagi bekerja dalam sebuah tim. Seringkali konflik terjadi karena kurangnya komunikasi, karena miskomunikasi. Ini bisa terjadi antar karyawan, antar divisi, dengan bos, bahkan yang paling parah justru terjadi dengan klien, dengan customer, bahkan calon customer kita. Ya, jadi pastikan komunikasinya baik. Dan komunikasi yang baik tentu saja bukan hanya sekedar transfer informasi, tetapi komunikasi yang baik dapat meningkatkan hubungan baik di antara para karyawan. Faktor yang kedua adalah lingkungan kerja. Kita ketahui kan, yang namanya lingkungan berpengaruh sangat besar terhadap pembentukan karakter seseorang. Begitupun lingkungan kerja akan berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Lingkungan yang sehat, lingkungan yang nyaman, lingkungan yang baik akan memacu produktivitas dan kreativitas para karyawan. Dan tentu sebaliknya, lingkungan yang tidak baik, lingkungan yang tidak nyaman, lingkungan yang tidak sehat akan menghambat proses produktivitas dan kreativitas para karyawan. Oke, faktor ketiga, ini penting sekali, peningkatan sumber daya manusia. Nah, ini saya akan bercerita sedikit. Di masa pandemi ini, justru perusahaan-perusahaan yang mengundang saya adalah perusahaan-perusahaan besar yang cabangnya sudah ada di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Yang menurut kacamata awam, sepertinya mereka sudah nggak usah di training lagi, sepertinya mereka nggak usah diseminarin lagi, tetapi mereka begitu aware terhadap peningkatan sumber daya manusianya. Mereka sadar bahwa mereka harus berubah. Mereka sadar bahwa tidak akan pernah pintar. Mereka haus tentang belajar. Makanya perusahaan besar akan tetap besar karena mereka secara berkala mengadakan capacity building untuk meningkatkan kapasitas kemampuan para karyawan. Faktor yang keempat adalah reward and punishment. Ini penting. Kenapa? Karena setiap karyawan bekerja butuh motivasi. Kenapa butuh motivasi? Agar tidak mati visi. Dengan reward and punishment, seseorang karyawan akan bekerja dengan giat, dengan sepenuh hati, dengan sepenuh energi. Kenapa? Karena ada reward yang akan mereka dapat. Dan sebaliknya, mereka tidak akan bekerja leha-leha, bekerja asal-asalan, bekerja asal jadi. Karena mereka pun tahu ada punishment yang akan menimpa mereka apabila mereka tidak mencapai target. Makanya reward and punishment merupakan faktor penting untuk meningkatkan kinerja karyawan. Faktor yang kelima sahabat semua, ini yang paling penting. Bahkan mungkin yang paling penting di antara 4 yang penting tadi, yaitu faktor leadership atau faktor kepemimpinan. Ingat, tugas utama pemimpin adalah memberi arah, bukan perintah. Apalagi marah-marah. Ya, Anda bayangkan sekelompok singa ketika dipimpin oleh seekor kambing, mereka tidak akan percaya diri. Mereka akan berperilaku seperti seekor kambing. Tetapi Anda bayangkan ketika sekelompok kambing dipimpin oleh seekor singa, mereka akan percaya diri dan mereka akan bisa mengaum. Ini faktor terpenting. Pemimpin perusahaan layaknya seperti seorang nahkoda dalam kapal. Dia yang menentukan tujuan, dia yang menentukan arah, dia menentukan segalanya keberhasilan atau berhasil atau tidaknya kapal itu sampai kepada tujuan. Itulah pemimpin. Pemimpin harus bisa memotivasi para karyawannya. Karena pada akhirnya apa? Pada akhirnya pemimpinlah yang bertanggung jawab akan mundur dan majunya sebuah perusahaan. Baik sahabat semua, itulah 5 faktor penting yang akan meningkatkan, mengoptimalkan, memaksimalkan para karyawan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, tekan tombol lonceng,
like, dan share video ini. Saya Andi Gumilar. Wassalamualaikum.